Latihan perang terbesar dalam sejarah resmi dibuka. TNI Angkatan Darat dan Tentara Amerika Serikat menggelar latihan bersama Garuda Shield 2021. Latihan gabungan ini melibatkan 2.246 prajurit Tentara Amerika Serikat dan 2.282 prajurit TNI Angkatan Darat. Latihan Garuda Shield akan berlangsung selama 14 hari dan digelar dengan berbagai tahapan. Model latihan pun dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari terjun payung hingga taktikal. Tentu kita ingin mendapatkan satu kemampuan bagi prajurit kita, di mana mereka bisa berlatih bersama-sama dengan tentara luar, yaitu US Army, dan hari ini dan sampai dengan nanti ke depan, tanggal 13 akan berlangsung pelaksanaan latihan di lapangan. Latihan ada beberapa tahapan, di mana pertama adalah bagaimana kita menyamakan materi. Ada beberapa latihan yang bersifat drill terkait dengan senjata ringan yang digunakan, kemudian tactical, kemudian setelah itu baru kita akan melangkah pada latihan di lapangan yang kita namakan dengan field training exercise. Dan yang kedua ada live firing exercise khusus untuk senjata mortir, dan yang kedua senjata SMR, senapan mesin ringan. Ini yang kita laksanakan, dan senjata ringan yang digunakan oleh pasukan. Ini pelaksanaannya. Terus latihan di awal kita laksanakan di markas Batalion Infanteri 600 Raider, di mana latihan itu bersifat latihan awal persiapan, drill teknis, kemudian nantinya akan dilaksanakan field training exercise atau latihan taktik di lapangan yang dilaksanakan di medan latihan Amburawan. Diharapkan latihan ini akan meningkatkan kemampuan prajurit dalam menghadapi setiap ancaman musuh yang membahayakan stabilitas negara. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Nelayan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memprotes aksi pengerukan pasir di kawasan pesisir Tarumajaya. Mereka khawatir pengerukan pasir merusak mata pencarian nelayan. Kericuhan antara puluhan nelayan dengan sekelompok orang terjadi di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bentrok antara massa yang diduga kelompok bayaran dengan nelayan ini terjadi saat aktivitas pengerukan laut pesisir dilakukan. Menghindari bentrokan lebih parah, warga setempat berupaya melerai kedua kelompok. Kericuhan diduga terjadi lantaran pihak pengembang yang belum memiliki izin terus melakukan pengerukan. Kepala Desa Pantai Makmur mengaku pengerukan laut di pesisir pantai Tarumajaya membuat mata pencaharian nelayan terganggu. Dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh Marunda Center, di mana pertama nelayan merasa keberatan dengan adanya kegiatan ini. Tidak adanya sosialisasi yang sangat berdampak itu terhadap mata pencaharian nelayan. Saya mau cari kebenaran dan keadilan. Garapan saya sudah lama kita pegang itu kan memang buat membahayakan tambak ya. Tapi banyak gangguan Pak. Saya juga tidak mengerti ada yang klaim bahwa itu sudah jadi sertifikat milik orang.
Lebih lanjut, nelayan berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat agar mereka dapat kembali melaut dan tidak ada yang dirugikan. Politikus Partai Demokrat Syarif Hasan meradang karena perubahan cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi. Pihak istana beralasan rencana itu sudah lama dan terkait peringatan kemerdekaan. Pro dan kontra pergantian warna pesawat kepresidenan masih bergulir. Setelah mendapat kritik dari pengamat penerbangan Alvin Lee, suara keberatan juga datang dari Wakil Ketua MPR Syarif Hasan. Menurut Syarif, pemerintah tidak konsisten dalam pengelolaan anggaran di saat pandemi masih berlangsung. Sebenarnya penggantian warna itu bisa ditunda, tidak urgen, tidak sama kalau perawatan pesawat, dan ya sangat disayangkan sekalipun ada yang mengatakan anggarannya sudah dianggarkan pada tahun 2020. Kantor staf kepresidenan menegaskan pergantian cat pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak lama. Dari 2019 alokasi anggarannya, tidak saja cat, tapi dua tadi yang abang bilang itu adalah selain perbaikan besar, dan yang kedua overhaul, dia mesti melakukan pemeriksaan. Ya, jadi karena itu kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat 2 miliar, 1 miliar jadi ribut nanti. Lebih lanjut, Sekretariat Presiden berdalih pergantian warna pesawat kepresidenan adalah sebagai bentuk rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tim emas Grecia Apriani malam ini pulang ke tanah air. Selain membawa emas, kontingen terakhir tersebut juga membawa 2 perunggu dari bulu tangkis dan angkat besi. Rombongan meninggalkan Bandara Narita Tokyo pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Diperkirakan mereka akan tiba di Jakarta tengah malam nanti. Kontingen Indonesia pulang meski pesta Olimpiade belum usai karena tidak ada lagi pertandingan tersisa. Di Jakarta, rombongan emas ini akan disambut Menpora. Sebelumnya, Presiden sudah menjanjikan pertemuan di Istana Negara. Bagaimana persiapan di Bandara Soekarno-Hatta? Sudah ada Hasnu Gara di sana. Hasnu, selamat malam. Selamat malam, Latif. Masih ada waktu sekitar 4 jam sebelum kedatangan rombongan. Bagaimana persiapan di sana? Ya, Latif dan pemirsa iNews TV, saat ini saya berada di VVIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana pihak penyelenggara dari National Olympic Committee Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan untuk menyambut para kedatangan pahlawan atlet kita yang telah berjuang di Tokyo 2020. Ya, jam berapa kira-kira mereka akan mendarat? Ya, Latif, jadi perkiraan jadwal mereka nanti akan tiba pada pukul kurang lebih 23 lebih 50 menit. Artinya nantinya para rombongan sekitar 35 rombongan, baik itu dari atlet, ofisial pelatih maupun dari NOC maupun yang lainnya akan mendarat menggunakan maskapai Japan Airlines gitu. Siapa yang akan menjemput? Apakah sudah ada terlihat di sana pejabat negara yang bersiap menyambut kedatangan kontingen ini? Ya, yang kita ketahui kemungkinan datang di antara pejabat-pejabat khususnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah pasti akan menyambut kedatangan para atlet, dan masih banyak menteri-menteri lain yang kemungkinan akan ikut melakukan penyambutan terhadap para pejuang kita. Apakah ada keluarga dari Grecia Apriliani atau Antoni Sinisuka yang hadir di sana? Jadi memang saat ini untuk kedatangan para atlet disambut dengan protokol kesehatan, artinya untuk para penjemput atau yang hadir ini hanya terbatas gitu. Artinya nantinya para atlet yang tiba di tanah air, mereka harus menjalani karantina selama 8 hari di Hotel Fairmont. Seperti itu, Atik. Oke. Menurut rencana kemana rombongan ini? Apakah mereka harus karantina dulu atau boleh langsung pulang ke rumah? Ya,
Jadi para atlet ini yang setibanya di tanah air, mereka akan mengikuti proses karantina selama 8 hari, mengikuti sesuai aturan gugus tugas COVID-19, di mana para atlet mereka memang dari luar negeri dan harus menjalani protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti kalau mau bertemu dengan mereka kemungkinan tanggal 11 atau tanggal 12 baru diizinkan, Hasnu ya? Betul, Latif. Oke, baik. Ya, Hasnu, nanti kami akan kembali ke Anda tengah malam setelah kedatangan Grecia Polii dan Apriliani nanti. Terima kasih, Hasnu. Kepulangan Grecia Polii dan Apriani tentu sudah sangat dinanti. Bukan hanya banjir apresiasi, Grecia dan Apri juga banjir hadiah. Pengusaha hingga influencer menghadiahi uang ratusan juta hingga properti. YouTuber sekaligus pengusaha Arif Muhammad menghadiahi Grecia Apriani 2 cabang bakso Aci Akang. Chico Jericho, Rio Dewanto, dan Anggap Sasongko menghadiahi gratis minum kopi seumur hidup di seluruh kedai filosofi kopi. Begitu juga dengan Boba Time yang menghadiahi minuman gratis untuk seumur hidup. Tidak ketinggalan, Crazy Rich Malang Gilang Widya Pramana menghadiahi sang ganda putri dengan uang masing-masing senilai 500 juta rupiah. Grecia Apriani bahkan mendapatkan hadiah sejumlah properti. MGM Group memberikan Grecia Apriani dan sang pelatih apartemen. Agung Sedayu Group menghadiahi Grey dan Apri sebuah rumah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Real Estate Indonesia menghadiahi rumah di kampung halaman Grecia dan Apriani. Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut dan Gubernur Sulawesi Tenggara Olidodo Kambe juga memberikan rumah untuk Grey Poli. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan hadiah jalan-jalan ke 5 destinasi wisata prioritas Indonesia. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran lebih dari 1 km. Informasi luncuran awan panas tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ajang tarung bebas dengan kerumunan penonton ini viral di media sosial. Berlaga bak petarung profesional, kedua pria ini berlomba saling menjatuhkan dan memukul lawannya. Usai mendapat laporan dan menggelar penyelidikan, aparat Polrestabes Kota Makassar berhasil menciduk 8 pemuda yang terlibat dengan tarung bebas tersebut. Berdasarkan penyelidikan, setiap petarung mendapat upah 1,5 juta rupiah. Inilah detik-detik tanah longsor yang terjadi di jalur Palopo menuju Bastem, Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang hendak melintas dari kedua arah tersebut pun terpaksa berbalik arah lantaran kondisi tanah yang masih labil. Tanah longsor diduga akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan ini setiap hari. Hingga siang tadi, belum ada alat berat yang diturunkan untuk membersihkan sisa longsor. Kapal motor penangkap ikan ini terbakar di perairan Pulau Berhala, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Proses pemadaman dibantu oleh kapal kargo KM Tanto yang sedang melintas. 7 dari 10 ABK selamat dari kebakaran ini, sementara 3 lainnya hilang. Usai pemadaman, tim SAR kini mencari kru kapal yang hilang saat kebakaran. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta menyemburkan awan panas sejauh 1.400 meter. Berdasarkan pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, awan panas guguran mencapai sejauh 1.400 meter dan bergerak ke arah barat daya. Gunung api aktif ini juga tercatat sempat mengalami 1 kali gempa awan panas guguran pagi tadi. Hingga saat ini Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga. Polisi menggeledah sebuah mobil yang digunakan untuk mengedarkan narkoba.
Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan narkoba jenis sabu 2 kg yang disembunyikan di pintu mobil. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap warga negara Cina yang membawa narkoba bernilai miliaran rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Mengapa nomor induk kependudukan warga negara Indonesia dapat dipergunakan oleh warga negara asing untuk vaksinasi? Kami akan membahasnya bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fahrullah dan anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Sesaat lagi di iNews Prime.